Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang alat evaluasi keuangan di bab 3 ini. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah analisis sensitivitas. Kita mulai dari poin yang kedua ini. Dalam kenyataannya, evaluasi proyek itu didasarkan pada asumsi-asumsi, berbagai macam asumsi dalam melakukan estimasi di waktu yang akan datang. Estimasi itu berkaitan dengan biayanya dan juga berkaitan dengan manfaatnya. Tapi pada kenyataannya nanti ketika proyek itu dijalankan, asumsi-asumsi tersebut belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah, melihat pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan suatu analisis untuk melihat sensitivitas dari proyek tersebut terhadap asumsi-asumsi yang sudah dibuat. Maksudnya adalah perlu analisis untuk melihat seberapa jauh proyek itu dapat menghadapi perubahan dalam salah satu, beberapa, atau semua asumsi dalam analisis tersebut. Sehingga nantinya kalau kita sudah mengetahui misalnya proyek ini mampu menghadapi perubahan biaya bahan baku sampai 20% misalnya, ya. Nah, angka 20% itu nanti perlu dibandingkan dengan perkiraan perubahan harga bahan baku yang dianggap mungkin oleh yang melakukan evaluasi tersebut, ya. Atau lebih jelasnya bisa kita terapkan, misalnya ini kita pakai contoh yang sederhana, sedikit lebih rinci tapi masih sederhana. Misalnya kita akan melihat suatu analisis sensitivitas dari sebuah evaluasi proyeknya adalah pabrik mobil, ya, produsen mobil. Nah, alat analisis yang akan kita lihat sensitivitasnya di sini misalnya adalah NPV. Pada kenyataannya nanti tidak harus NPV. Alat analisis keuangan kan kita sudah bicarakan ada banyak, ada IRR, ada NBCR dan lain-lain. Nah, ini kita buat satu contoh, satu saja dulu, NPV. Ya, kita ingin melihat bagaimana proyek ini mampu menghadapi kenaikan harga baja di pasaran. Nah, jadi intinya kita ingin lihat sampai seberapa jauh proyek ini mampu menghadapi kenaikan harga baja. Karena alat analisis keuangan yang kita gunakan adalah NPV, maka kita perlu ingat bahwa NPV itu titik kritisnya adalah 0. Artinya kalau kurang dari 0 itu artinya proyek itu tidak layak, dan kalau lebih besar dari 0 itu artinya layak. Sehingga pertanyaannya dalam analisis sensitivitas ini adalah seberapa jauh NPV proyek ini tetap lebih besar dari 0, ya, tetap positif jika ada kenaikan harga baja, ya. Itu contoh jika diterapkan untuk NPV. Nah, lebih jauhnya di halaman selanjutnya kita akan lihat contoh yang lebih rinci. Ini misalnya masih terkait dengan contoh sebelumnya, pabrik mobil, jadi ya produsen mobil. NPV-nya sebelum dilakukan analisis sensitivitas diketahui NPV-nya 65 miliar rupiah, ya, misalnya ini 65 miliar rupiah. Asumsi yang digunakan dalam evaluasi tersebut adalah salah satunya harga baja adalah 533 US dollar per metric ton. Nah,
Lalu kita misalnya saja, ini sekedar untuk ilustrasi, misalnya saja seandainya harga baja itu mengalami kenaikan sebesar 10% menjadi 586,3 metrik ton, seandainya saja ya, naik 10% harga bajanya, maka NPV-nya akan turun sampai turun menjadi 3 miliar rupiah atau penurunan sebesar 95,38% dalam NPV-nya. Nah, pertanyaan yang ingin dijawab dalam analisis sensitivitas ini dengan demikian adalah sampai seberapa jauh proyek ini mampu menghadapi kenaikan harga baja. Kita ingat lagi, tadi sudah didiskusikan bahwa NPV itu titik kritisnya adalah 0. Sehingga yang ditakutkan adalah NPV semula berapapun, ini 65 juta, ini kemudian gara-gara ada kenaikan harga baja nilainya menjadi 0. Kalau menjadi 0, berarti NPV-nya mengalami penurunan sebesar 100%. Atau perubahan NPV-nya adalah 100%. Itu yang ditakutkan. Sehingga analisis sensitivitasnya adalah ingin mengetahui perlu kenaikan harga baja sampai seberapa jauh atau seberapa tinggi atau berapa persen kenaikan harga baja yang menyebabkan NPV-nya mengalami perubahan sebesar negatif 100% atau mengalami penurunan sebesar 100%. Karena kalau sampai turun sebesar 100% atau perubahannya negatif 100%, itu berarti NPV-nya menjadi sama dengan 0, ya, menjadi batas kritisnya. Ya, sehingga masalah dalam analisis sensitivitas ini bisa digambarkan dengan persamaan ini. Kalau naik 10% harga bajanya, NPV-nya turun 95,38%. Nah, yang ditanyakan adalah perlu kenaikan harga baja sampai berapa persen sehingga nanti NPV-nya mengalami perubahan sebesar negatif 100%. Nah, kalau ini kita buat perhitungan sederhana, linier, meskipun dalam kenyataannya nanti tidak seperti ini sekedar untuk ilustrasi saja. Ini kita selesaikan persamaan ini, ya. Perubahan harga bajanya kita pindah ke kiri, ini dikalikan, maka kita dapatkan 10% dikalikan negatif 100% dibagi negatif 95,38%. Hasilnya 10,48%. Seandainya angka ini betul, ya hubungannya memang betul linear, pada kenyataannya tidak atau belum tentu, maka berarti kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah jika harga baja itu naik sampai 10,48%, maka NPV-nya akan turun sebesar 100% atau menjadi sama dengan 0. Sehingga kesimpulan lebih jauhnya adalah kenaikan harga baja paling tinggi yang bisa dihadapi proyek ini, yang bisa ditangani oleh proyek ini hanya sampai 10,48%. Nah, sampai di sini kesimpulan analisis sensitivitasnya belum selesai. Ini baru sampai mengetahui seberapa besar proyek itu mampu menghadapi kenaikan harga baja, yaitu 10,48%. Lebih jauhnya, angka ini, seperti kita bicarakan di slide sebelumnya, perlu dibandingkan untuk mengatakan ini hasilnya bagus atau tidak, perlu dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan perkiraan kita, perkiraan yang melakukan evaluasi proyek terhadap kemungkinan kenaikan harga baja. Jadi setelah mengumpulkan informasi ya dari berbagai sumber, yang melakukan evaluasi proyeknya perlu membuat sebuah informasi atau sebuah kesimpulan harga baja itu nanti dalam waktu proyek itu dijalankan itu akan cenderung mengalami kenaikan sampai berapa
ya. Kemungkinan terburuknya itu naik sampai berapa persen, ya. Kalau misalnya didapatkan informasi harga baja itu berdasarkan sejarah dan juga berdasarkan perkiraan keadaan ekonomi di waktu yang akan datang, entah itu perang atau apapun, ya, harga baja itu bisa naik sampai misalnya 20%, misalnya 20%. Kalau memang kecenderungannya naik sampai 20%, sementara proyek ini hanya mampu menghadapi sampai 10,48%, berarti dari analisis sensitivitas ini kita bisa menyimpulkan proyek ini rentan, proyek ini sangat sensitif terhadap kenaikan harga baja. Atau dari sisi alat analisis yang ini khusus kaitannya dengan harga baja dan NPV, proyek ini sebenarnya kurang layak atau tidak layak. Ya. Tapi sebaliknya, misalnya dapat informasi, oh harga baja itu tidak mungkin naik lebih dari 10%. Kemungkinan besar naiknya hanya sampai 5% misalnya. Itu berarti proyek ini mampu menghadapi kenaikan harga baja karena proyek ini mampu sampai menghadapi kenaikan harga baja sampai 10,48%. Sementara pada kenyataannya diperkirakan hanya sampai 5%. Begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah evaluasi pemahaman. Jadi, Anda diminta berdasarkan penjelasan yang sudah Anda dapatkan dari slide-slide sebelumnya untuk melakukan analisis sensitivitas menggunakan formula manual dalam Excel. Ya, jadi menggunakan informasi yang sudah kita gunakan dalam slide dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam session-session sebelumnya dengan data yang sama, Anda diminta membuat analisis sensitivitas. Ada satu hal yang belum dijelaskan dalam slide sebelumnya, analisis sensitivitas itu dilakukan terhadap asumsi yang mana, ya. Tentu saja kita akan melakukan analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi yang paling mungkin untuk mengalami perubahan. Misalnya, dalam contoh kasus pabrik mobil tadi, si evaluator yang melakukan evaluasi proyek memandang bahwa harga baja itu sangat mungkin untuk terjadi perubahan di waktu yang akan datang. Maka sangat masuk akal jika kemudian dilakukan analisis sensitivitas terhadap harga baja. Yang kedua, pedoman untuk memilih asumsi yang akan dilakukan analisis sensitivitasnya adalah dicari asumsi-asumsi yang perubahannya itu relatif besar. Kalau hanya berdasarkan pedoman yang pertama tadi, yang cenderung mengalami perubahan, tapi kalau perubahannya hanya kecil, juga tidak akan banyak berdampak terhadap hasil evaluasi. Jadi pedoman yang kedua adalah dicari asumsi yang cenderung mengalami perubahan dalam jumlah yang relatif besar. Artinya, dicari asumsi yang cenderung mengalami perubahan dan memiliki dampak terhadap hasil analisis. Nah, dalam contoh tadi, kita lihat bahwa yang melakukan evaluasi itu ingin mengetahui sensitivitas proyek terhadap kenaikan harga baja, artinya yang melakukan evaluasi itu memandang bahwa harga baja itu cenderung mengalami perubahan dan perubahannya relatif besar sehingga diperkirakan akan memiliki dampak terhadap hasil evaluasi proyek. Misalnya tadi dicontohkan dalam NPV, tapi nanti analisisnya tidak harus NPV, mungkin IRR, mungkin profitability ratio, mungkin payback period, dan lain-lain. Nah, tentang datanya yang digunakan untuk melakukan evaluasi pemahaman ini sama. Kita lihat sekilas berikutnya. Jadi kita tetap menggunakan data yang ini tentang proyek warung ini. Rincian biayanya juga sama, tidak berubah.
Rincian manfaatnya juga sama. Dalam rincian biaya dan manfaat ini terlihat banyak asumsi-asumsi ini ya. Ya, contohnya ini asumsi kapasitas, asumsi volume penjualan, asumsi harga jual. Dalam biaya tadi ada asumsi biaya ini, biaya itu, biaya tetap, biaya variabel, kapitalnya berapa dan lain-lain. Itulah yang berpotensi untuk dipilih menjadi salah satu fokus dalam analisis sensitivitas.